Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel again. Jadi di sini aku akan menceritakan lebih ke menjelaskan apa sih CLI itu. Jadi CLI adalah atau yang biasanya disingkat dengan ya CLI itu singkatan dan kepanjangan dari Command Line Interface. Adalah termuka berbasis teks yang memungkinkan pengguna menjalankan perintah untuk mengkontrol sistem operasi, perangkat jaringan, atau aplikasi tertentu. Berikut adalah beberapa jenis CLI. Oke, jadi yang CLI ini sama mirip kalau misalnya di dalam coding itu seperti terminal di dalam bukan config tapi kayak terminal tuh kan biasanya kalau dibuat ngoding tuh kan dia memberikan perintah lalu jadi apa yang kita perintahkan, misalnya kayak kita buat web. Nah, config juga sama, tapi ini tuh di dalam perangkat jaringan atau aplikasi tertentu. Nah, jadi macam-macam CLI ini ada bash. Bash ini biasanya ada di Linux atau di Unix. Nah, digunakan untuk mengelola sistem Unix. Jadi bash itu berada di Linux, CLI juga, tapi jenisnya itu namanya bash. Oke. Kalau di Windows yang kedua itu ada namanya command prompt. Seperti ini aku akan nunjukin yang bisa aku tunjukkan. Jadi di sini ada command prompt di berbasis Windows, CLI dasar di Windows. Jadi di sini bisa kita cari nih, ini guys command prompt. Nah, tampilan command prompt itu seperti ini. Misalnya kita mau nih, ini tuh juga ada version yang kita gunain Microsoft Windows-nya, terus kita misalnya mau ping berapa, ini tuh perintah kita apa, open apa gitu guys. Ini namanya command prompt, tapi jenis-jenis CLI untuk Windows. Terus PowerShell ada juga nih di Windows. Aku coba lihat di tempatku ada nggak ya guys. PowerShell nih guys. Ini juga biasanya itu digunain untuk ya seperti sama kayak command prompt tadi, cuman dia berbasis Windows PowerShell. Nah, jadi ini tuh versi lebih canggih dari command prompt. Jadi command prompt itu yang udah dari zaman lama tapi masih tetap bisa digunain. Nah, upgrade lah PowerShell ini yang lebih canggih dari command prompt. Oke, dari ada Cisco iOS CLI digunakan untuk mengkonfigurasi perangkat jaringan di Cisco. Baru ada MySQL CLI untuk mengelola sistem basic data MySQL. Baru ada Git CLI untuk mengelola repository Git. Jadi di sini aku akan ngasih tahu dari nomor 4 ini, Cisco iOS CLI digunakan untuk mengkonfigurasi perangkat jaringan. Oke, mari kita masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini aku akan menggunakan satu router dan PC. Nggak pakai router guys, pakai CLI, pakai switch aja. Sama satu router. Nah, jadi misalnya nih, kita sambungin dulu dari kabel-kabel ini. Aku akan nunjukin CLI-nya itu ada di mana. Oke. Di sini aku ngasihnya dia VLAN 10 misalnya ya.
Sini tuh dia VLAN 10. Di sini aku ngasihnya VLAN 20. Nah, misalnya gitu guys. Jadi, kita akan masuk bagian yang namanya CLI. Oke, ini router. Kita pertama config dulu di router. Ini nih di bagian ini itu kalian bisa lihat ada namanya CLI. Command Line Interface. Tadi di sebelumnya kita belajar namanya Command Cisco iOS CLI. Nah, di sini juga ini kan iOS Command Line Interface di Cisco. Jadi di sini aku mau nyambungin ke dua kabel ini dulu, kan ini masih merah ya. Jadi ini tuh untuk kita memberikan kita perintah seperti untuk menyalakan kedua kabel yang masih tidak menyala ini. Kita ketikkan enable. Nah, enable ini kan perintah kita untuk menyalakan atau untuk memulai sebuah router ini kan. Baru kita masuk ke konfigurasi terminal atau kita bisa singkat dengan conft. Nah, jadi kita memberikan perintah ke sini untuk mengkonfig si topologi ini. Kita masuk ke interface FA0/1. Nah, kita masuk dulu nih ke interface yang mau kita nyalain. Baru kita klikkan kasih IP misalnya. Jangan lupa subnet masnya. Ya, 0 aja. Bentar. 10.1. Jangan lupa kita masukin IP gateway-nya. Baru kita no SH. No SH ini atau singkatan dari no shutdown. Yang dimana dia untuk menyalakan sini. Jadi kita akan lihat perbedaan. Ini masih merah ya teman-teman. Ini masih merah dan kita mengetik ini. Lalu kita enter. Nah, nyala bukan? Ini adalah fungsi dari CLI pada Cisco. Nah, karena di sini dia berbasis mengirimkan perintah pada konfigurasi, gitu pun sebaliknya. Jadi kita akan nyalain sebelahnya juga. Nah, kita masuk ke nomor kabel yang paling dekat dari router. Lalu kita masukin IP. Sini aku kan pakai VLAN 20 yang satu lagi ya. Baru no SH. Di sini no SH fungsinya untuk menyalakan si sebuah kabel ini. Oke, nyala. Oke. Mari kita config si DHCP ini. Nah, sebelum itu kita masukkan dulu di switch. Di switch juga ada CLI-nya. Nah, CLI ini berfungsi untuk mengirimkan sebuah perintah pada konfigurasi. Nih. Conf. Di sini karena aku pakai VLAN 10 dan 20 dan ini di switch-nya punya VLAN 10, jadi aku mau namain ini tuh INT FA0/2 SWMO ACC. SWMO ACC ini ada switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10. Jadi ini tuh switch yang bakal mengakses ke VLAN 10. Seperti itu. Kita bisa tulis lagi. Oke, kadang dia masuk error gitu teman-teman. Oke, udah. Baru kita juga masukin di sebelah sini. Karena dia sama kan guys, ada CLI-nya. Jadi CLI ini emang dia di Cisco ini untuk mengirimkan perintah pada sebuah konfigurasi. Aduh, Marisa nih. Air, soalnya lupa. Sudah CC VLAN 20, enter pasti itu enter ini. Oke, guys, udah. Baru sudah seperti itu. Lalu kita masukkan masuk ke router lagi. Baru di sini fungsi dari ini di sini kita akan memasukkan VLAN atau namanya interVLAN. Jadi di sini tuh kita pakai protokol interVLAN agar VLAN yang berbeda ini bisa saling terhubung. Kita masukkan yang ini ke sini.
A 0 kita bisa menggunakan satu switch aja untuk keduanya ini. Oke, jadi di sini tadi juga jangan lupa kita memberikan slash 3 aja ya teman-teman. Maaf. Oke, jadi kita udah masukin ini, baru kita config-kan di satu router. Karena tadi nolnya jadi kita hapuskan dulu dengan cara kalau kita mau menghapus bukan remove atau segala macam, tapi kita tinggal mengetikkan no IP address. Oke, di sini jangan lupa kita untuk memberikan swmotr ke atas. Oke, fungsinya di sini untuk menghubungkan switch ke router agar dia bisa terbaca. Lalu kita masukkan yang namanya intfa 0/. Ini adalah jalur yang akan dilewati atau yang akan diberikan oleh si router. Encap.1q10 IPADD 192.168.10.1. Ini kenapa overlaps? Karena tadi di yang router bawah ini kita bisa lihat hasil dari CLI kita ini menggunakan exit baru do esharan. Nah, kita akan lihat di mana sih 10.1. Nah, jadi 10.1 itu sudah berada di 0/0 ini. Nah, harusnya di sini kan kita tidak boleh memberikan IP ya, teman-teman. Nah, jadi kita Ctrl C, lalu kita intfa 0/0. Jika misalnya ini VLAN, ini ke sini tidak boleh diberikan IP. Oke. Nah, jadi fungsi do esharan tadi kita udah ngeliat juga di sini. Do esharan untuk melihat semua konfigurasi yang sudah kita config. Oke, kita akan masuk ke yang tadi lagi. Ke sini baru sini kita mencari konfigurasi yang sudah kita konfigurasikan. Oke. Kita ganti 20. 420. Oke. Lalu kita ke sini, desktop ke IP, baru kita masukkan ini 192.168.10.2. Yang ini 20 karena dia VLAN 20. Oke. Nah, kita akan lihat fungsi dari
Oke, fungsi dari yang pertama itu adalah do exit do esaran. Nah, jadi do esaran ini kita bisa ngeliat seluruh config yang udah kita lakukan. IP intervilan sudah ada, terus ini adalah config yang sudah kita lakukan tadi. Do sh version. Nah, do sh version ini digunakan untuk melihat berapa banyak RAM yang sudah kita gunakan di sini, guys. Nih. Oke. Do sh flash. Nah, do sh flash ini kita melihat berapa banyak file yang sudah kita gunakan di sini, guys. Nah, itu guys. Nah, itu dia. Lalu kita bisa melihat do sh start. Guys. Jadi di sini kalau do sh start itu tidak bisa digunakan untuk intervilan ya teman-teman. Jadi fungsinya dia tetap menampilkan sama seperti do esaran, karena memang fungsinya do sh start sama do esaran itu sama untuk menampilkan hasil konfigurasi kita. Tapi do sh start ini kita harus melihat ketika kita menyalakan ulang. Bedanya do esaran itu kita bisa melihat ketika konfigurasi sudah jadi, dan do sh start juga sama pas kita menyalakan ulang pastinya kan teman-teman. Oke, jadi mungkin cukup sekian yang bisa aku sampaikan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.